Hai semuanya, balik lagi sama aku Onyon. Jadi di video kali ini aku mau ceritain kronologi kematian Toro. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe di channel aku ini supaya aku bisa 1000 subscriber. Oke, terima kasih. Jadi lanjut aja ke ceritanya. Jadi di sini aku bakalan ceritain dulu ke teman-teman awal mula aku ketemu sama Toro ya. Nah, aku ketemu Toro itu di tahun 2023, tapi aku lupa bulannya tuh bulan apa gitu. Nah, kondisi Toro saat itu tuh benar-benar memprihatinkan. Kayak badannya tuh banyak hitam-hitam di sekitaran muka, di sekitaran tangan, kaki, terus matanya juga belekan, terus hidungnya tuh kayak ada ingusnya gitu. Nah, akhirnya aku ambil dia gitu. Akhirnya aku ambil dia karena sempat mau dibuang sama bapak-bapak, dan sepertinya Toro juga dibuang sama pemilik sebelumnya, entah dalam keadaan sakit dibuang atau Toronya jadi sakit setelah dibuang gitu. Dan pada saat itu juga Toro tuh gak mau makan, gak mau minum, susah gitu. Aku punya sisa snack gitu kan, aku coba kasih snack ke dia tapi dianya nggak mau gitu. Ya udahlah, jadinya aku coba bersihin dia gitu dari kotor-kotor, dari luka-luka gitu. Aku bersihinnya itu pakai bukan tisu, kapas yang dikasih air panas. Jadi aku pelan-pelan lapin matanya, lapin hidungnya, lapin mulutnya, dan lap kotor-kotor gitu karena kayak ada bekas darah kering gitu. Setelah itu Toro alhamdulillahnya udah mulai membaik keadaannya, udah mulai sembuh, dia udah bisa bercanda-bercanda sama aku. Toro itu kucing yang baik teman-teman. Dia tuh kalau ada apa-apa tuh gak pernah nyakar aku, gak pernah ngeluarin kukunya. Pokoknya dia lucu banget deh gitu. Dan dia tuh sama kayak Coily, anak kardus banget gitu. Jadi aku punya kardus yang gak kepake gitu, dia tiba-tiba masuk ke dalam kardus itu. Makanya aku bilang ke bibi aku kan, Bi punya bantal kecil ga yang udah gak kepake, aku bilang gitu kan. Terus kata bibi aku, ada, emang buat siapa? Buat Toro tidur, aku bilang gitu. Dan benar aja, setelah dikasih bantal, jadi Toro tuh kalau tidur kepalanya atau badannya suka di atas bantal itu gitu. Makanya aku bercandain kan di video kenangan Toro. Toro juga sering dibolehin masuk ke dalam rumah gitu, untuk nemenin aku atau mama sarapan pagi. Kadang dia suka duduk di kursi sampai ketiduran kayak gitu-gitu. Pokoknya lucu banget deh. Tapi itu semua berubah ketika Oman sama Maya tuh pindah ke sini dan bawa kucingnya juga yang namanya Tago. Nah, Toro tuh jadi kayak langsung nyerang Tago gitu loh, gitu, berantem hebat banget sampai Tagonya tuh maaf ya, pup di kamar, pup di rumah gitu loh. Pup yang bukan di pasir gitu. Kayaknya karena ketakutan ya si Tago itu. Makanya jadi Oman inisiatif untuk ngekandangin Toro. Kandangin tuh supaya Toronya tuh enggak nyerang si Tago gitu. Tapi tetap kita keluarin kok Toro dari kandang kalau misalkan Tago udah pergi dari rumah buat main kayak gitu. Nah, memasuki bulan Oktober November 2024 ini kan di tempat aku tinggal tuh hujan gitu, udah masuk musim hujan, dan kadang hujannya tuh bukan cuma hujan biasa aja tapi ada anginnya juga gitu. Jadi kadang hujannya suka ke bawah angin dan masuk gitu ke rumah karena saking besar hujan dan anginnya itu. Jadi suka bikin kandang Toro basah gitu. Dan kayaknya Toronya juga sempet kecipratan air hujan kayak gitu kan. Mungkin disitulah awal Toro tuh sakit. Dia tuh kayak kedinginan lah kalau manusianya ya, kayak kedinginan, terus jadinya pilek, bersin, batuk kayak gitu.
aku udah coba kasih berbagai macam obat waktu itu, cuma memang nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan ke Toro gitu, sampai akhirnya ya ini salah aku juga sih ya teman-teman, jangan ditiru. Aku tuh ngasih obat-obatan manusia yang emang kalau jatuhnya di manusianya aja juga keras gitu, obat itu termasuk obat keras gitu, walaupun aku ngasihnya sedikit banget gitu, tapi reaksinya di Toro ternyata sangat dahsyat gitu kan. Emang aku juga pernah ngasih obat berbentuk puyer gitu ke Putul dan juga ke Koili, dan kata penjualnya ini obatnya agak pahit kak, jadi kemungkinan jadi kalau misalkan kucing kakak nanti mengeluarkan air liur, itu nggak usah kaget, itu efek karena obatnya ini pahit katanya gitu. Nah, jadi ketika aku ngelihat Toro mengeluarkan air liur setelah dikasih obat, aku berpikirnya ke penjual yang ngomong waktu dulu soal Putul dan Koili kan. Nah, habis kayak gitu, oke nih, dikasih 1 kali, oke masih wajar. Dikasih kedua kali masih wajar juga. Dikasih ketiga kalinya, nah air liurnya tuh nggak berhenti atau terus-menerus keluar gitu. Nah, aku searching di Google, kenapa air liur kucing terus-menerus keluar. Nah, itu ternyata bisa disebabkan oleh banyak hal gitu. Yang penyakit ringan sampai penyakit yang parah. Itu ada kayak sariawan di mulut, infeksi mulut, terus gangguan ginjal, sampai yang paling parahnya adalah virus kalisi atau calici itu pokoknya. Nah, terus aku tuh berharapnya ya semoga Toro tuh cuma sakit sariawan mulut aja gitu ya. Aku coba beli obat sariawan mulut gitu, udah 3 hari dikasih, itu udah mulai kelihatan gitu, air liurnya enggak semakin banyak gitu. Oh ya, aku lupa ngasih tahu ke kalian, jadi waktu Toro sakit pilek, batuk bersin itu, aku coba untuk ngeluarin dia gitu, keluar dari kandang, main deh gitu kamu, ketemu sama udara baru gitu, nggak cuma di kandang doang. Dan ternyata itu berhasil, dianya pulang-pulang ke rumah tuh nggak dalam keadaan pilek gitu, tapi ketika masuk lagi ke kandang, dia pilek lagi, kayak gitu. Jadi aku rasa dia stres gitu, tinggal di kandang gitu kan, jadi dia tuh lebih seneng dilepas gitu aja, bisa main kemana-mana kayak gitu. Nah, lanjut ke yang obat tadi. Tapi setelah udah dikasih obat kan, aku bilang udah air liurnya udah berkurang kan, ya udah tuh, tapi dia masih tetap nggak mau makan, nggak mau minum. Toro yang gemuk, yang perutnya sekel ketika aku pegang, itu bener-bener kurus banget gitu. Terus aku pakai cara yang tadi lagi tuh, yang dikeluarin aja, coba siapa tahu dia mungkin kena matahari gitu kan, jadi bisa lebih enakan badannya. Tapi sehari aku tunggu kok dia udah sampai sore, udah sampai malam kok nggak pulang. Terus aku tunggu kebesokannya juga sama, pagi nggak pulang, siang nggak pulang, sore nggak pulang, malam nggak pulang. Terus di hari ketiga dia juga nggak pulang juga gitu. Akhirnya aku inisiatif sama mama nyari, dan mama berhasil nemuin Toro gitu, ada di kolam pemancingan. Jadi di belakang rumahku, di paling ujung rumahku tuh ada lapangan badminton, ada lahan kosong, dan sebelah sananya lagi ada kolam pemancingan. Mama nemuin Toro di sana lagi duduk diem gitu, dan mama tuh manggil, kakak ini ketemu Toro, katanya gitu. Yaudah aku nyamperin Toro juga, dan aku benar-benar kaget ngelihat kondisi Toro yang ada di kolam pemancingan itu. Dia tuh benar-benar sakit parah banget aku rasa. Jadi matanya tuh udah belekan, hidungnya udah
beringus parah gitu, dan di sekitar mulutnya ini udah penuh air liur yang mohon maaf ya, kayak mengeluarkan bau gak sedap gitu. Aku aja sampai kayak anak mual gitu. Dan yang lebih menyedihkannya lagi adalah karena Toro gak makan dan minum selama 3 hari atau lebih itu, jadi waktu aku jimit punduknya si Toro itu tuh bener-bener ringan banget teman-teman, bener-bener ringan, kayak aku bawa tas aku aja gitu biasa. Dulu Toro yang dulu itu waktu aku jimit pundaknya itu tuh bener-bener berat sampai tangan aku tuh kayak nggak kuat gitu untuk ngejimit punduknya. Sekarang Toro tuh udah udah ringan banget gitu, udah kurus banget. Terus akhirnya aku sama mama coba untuk ngelapin air liurnya itu. Terus juga Oman bilang coba dikasih air larutan gula merah yang dicampur sama air panas gitu. Aku kasih tuh, dan Toro mau nelen gitu karena aku pakai spuit kan. Akhirnya bisa tuh dia kayak bergerak, jalan gitu, tapi emang kebanyakan tuh diem gitu loh. Misalkan di pojokan diem aja gitu, nggak bergerak sama sekali. Aku sih ngerasanya Toro tuh sebenarnya nggak mau gitu loh dibawa ke rumah lagi sama mama dan aku gitu ya, karena mungkin udah mau mendekati waktu kematiannya. Dan bener aja, hari Kamis tanggal 28 November itu Toro tuh sempat ngejatuhin sapu dan juga pengki yang ada di rumah yang deket pagar, kayak dia tuh seolah-olah mau loncat gitu loh, tapi nggak bisa kan karena kondisinya yang udah lemah, yang udah ringkih, nggak kuat kayak gitu. Jadinya ngejatuhin si pengki dan sapu itu gitu. Terus aku bilang, Toro mau kemana? Dia udah ngedeketin pagar. Toro mau keluar, ini lagi gerimis, aku bilang gitu. Kalau Toro keluar lagi gerimis nanti gimana gitu loh, Toro sakit, makin sakit, aku bilang gitu. Tapi dia tuh kayak pengen kekeh keluar, jadi ya udahlah gitu, aku keluarin, tapi lewat tembok tuh nanti turunnya lewat tong sampah, baru lewat tong sampah langsung ke rumput gitu. Nah itu aja sempat kayak jatuh, kayak keseleo gitu kakinya karena udah gak kuat gitu kan untuk loncat-loncat kayak gitu. Tapi aku ngecek tuh di hari Kamis itu tuh walaupun gerimis, aku ngeliat Toro ada di dekat rumput. Ntar gak lama dia jalan ke depan pagar tetangga aku gitu yang di seberang, cuma diem aja, nggak bergerak gitu. Sampai di Jumat pagi tanggal 29 itu Toro masih kelihatan sama aku gitu. Oh, Toro ada di situ, Toro ada di sana, kayak gitu-gitu. Sampai di Jumat malam, maghrib menjelang malam gitu, aku nggak ngelihat Toro sama sekali. Aduh, ini Toro kemana gitu kan ya? Maksudnya apa jangan-jangan dia balik lagi ke tempat kolam pemancingan itu gitu kan? Ya udahlah, mungkin dia neduh di tempat yang lain gitu. Nah, baru deh kebesokannya di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 aku pergi ke rumah Bapak W. Kebetulan Bapak W ini baru aja buka warung kan. Aku pergi ke sana. Terus Bapak W-nya ngomong, "Mbak, saya turut berduka cita ya." Loh, kenapa Pak? Aku bilang gitu kan. Kucingnya Mbak mati. Hah? Mati? Kapan? Aku bilang gitu kan. Semalam kayaknya di rumah Pak I. Tadi ya gitu. Kata Pak W itu ngomong lagi, iya tadi pagi waktu saya mau buang pasir kucing ini, saya sempat ngeliat dia di pinggir sungai bawa plastik. Iya teman-teman, Toro udah mati dari tanggal 29 November 2024 dan dibuang di sungai sama Pak I. Yang aku bingung dan mama juga bingung sebenarnya,
Pak W itu kan tahu ya, Toro itu adalah kucing di sini gitu, kucing aku, kucing mama gitu. Kenapa dia nggak bilang ke kita atau bilang ke Pak I, Pak itu saya tahu kucing siapa, itu kucingnya mama saya gitu. Nah, harusnya ngomong gitu kan. Jadi mungkin Pak I ini akan ngabarin ke mama dan ke aku kalau Bu itu kucingnya mati di depan rumah saya. Gitu. Ini dibuang gitu aja di kali. Diplastikin pula gitu. Maksud aku gini ya, dia kan orang Islam nih, aku tahu dia orang Islam. Masa dia nggak bisa sih berpikir gitu loh, kalau memperlakukan makhluk hidup yang udah nggak ada tuh ya dengan cara dikubur, mau dia manusia atau hewan gitu kan. Kucing aku aja, Koili dan Emput, itu ada di rumah orang juga, di tetangga, dan tetangga itu kenal sama mama aku. Tapi dia non muslim. Dia bilang itu si Koili sakit terus mati, ya udah jadinya dikubur sama saya Mbah, bilang ke mama aku, manggilnya Mbah, di lahan kosong. Terus segitu non Islam tahu harus melakukan apa gitu ya ketika makhluk hidupnya mati gitu. Nah ini yang orang Islam nggak tahu harus dikubur atau diapain. Heran, aku bener-bener heran. Yang bikin aku sedih adalah Toro tuh ketemu sama aku pada saat dia sakit. Dan kenapa ketika Toro pergi tuh harus keadaan sakit juga gitu. Aku bukannya gak mau bawa Toro ke dokter hewan, tapi emang gak ada biayanya untuk ke dokter hewan gitu. Kalaupun ada ke puskeswan, takutnya kayak harus ngelewatin beberapa prosedur dulu gitu. Kalau dokter hewan kan kayaknya bisa langsung ditangani ini gitu kan. Tapi pasti harganya mahal kayak gitu. Gitu sih kronologi matinya Toro gitu. Dan harusnya aku buat cerita atau kronologi ini tuh barengan sama video kenangan Toro, tapi karena mepet waktu upload, jadi terpaksa aku upload yang video kenangan Toro baru kronologinya sekarang kayak gitu. Jadi pesan aku untuk semua teman-teman yang udah punya anabul dan juga mau berniat punya anabul, entah itu hewan kucing, anjing atau yang lain, aku minta sayangi mereka dengan penuh kasih sayang, berikan kebutuhan mereka secara layak, entah itu tempat tidurnya atau tempat istirahatnya, makan, minum, obat-obatan, kayak gitu-gitu ya. Terus sisihkan budget kalian gitu untuk keadaan darurat, misalkan kayak ketika anabul kalian tuh sakit gitu, jadi kalian bisa langsung ke dokter hewan gitu, nggak perlu beli obat-obat sendiri ataupun ngarang-ngarang atau cari-cari di Google gitu. Itu sih, karena emang kalau punya anabul itu ya pasti waktu dan juga biaya sih pasti yang akan terkuras habis gitu. Dan sekarang aku mutusin untuk enggak punya anabul lagi, kecuali si Tago nih yang punyanya Oman sama Maya itu aku urus aja. Toh makan juga makanan Tago, maksudnya itu dikasih atau dibeliin sama Oman dan Maya gitu. Aku dan Mama sama sekali nggak mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Jadi Tago tuh di sini cuma aku kasih makannya aja kalau lapar, dan kalau emang dia mau tidur di rumah ya udah tidur gitu. Gitu aja deh. Itu aja teman-teman, video cerita kronologi kematian Toro. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah nonton videoku kali ini. Dadah.